Ya, Ibu Mentor, Ibu Nirmawati, siap Bu? Ya. Oke, ya baik. Izin Bu Kaban, sudah bisa kita mulai. Ya, silakan Bu Emi. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Yang terhormat Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Abu Bakar Al-Mahdali SE MSI selaku coach kita, dan juga yang kami hormati Ibu Nirmawati SPD IMPD selaku coach dari Bapak Safrudin, selaku mentor dari Pak Safrudin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi khususnya Latsar CPNS angkatan 78 Kabupaten Donggala. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk berjalannya kegiatan ini saya serahkan kepada Bapak Abu Bakar Ahmadali. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih Bu Umi, Bu Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaban, Bu selaku penguji. Yang saya hormati Saudara Safrudin. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Nirmawati. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita lebih awal dari jadwal, lebih maju karena kebetulan saya dengan Bu Kaban tadi sudah selesai ikut upacara, jadi lebih cepat selesai, kita bisa hadir di sini. Kemudian pada kesempatan laporan ataupun juga rancangan aktualisasinya yang akan dilaksanakan dalam bulan Saudara Safrudin sebagai salah seorang peserta Latsar angkatan 78 Kabupaten Donggala, saya beri kesempatan Anda untuk memaparkan rancangan aktualisasinya selama 10 menit ya paling lama. Itu dengan harapan Anda sangat bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sampaikan apa yang direncanakan 1 bulan ke depan. Silakan Saudara Safrudin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, saya bersyukur dari seluruh rangkaian kami sebagai calon pegawai negeri sipil telah sampai di tahap ini memaparkan rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Penguji, Kepala BPSDM, Ibu Dr. Anda Novalina MM. Kemudian Coach Pak Abu Bakar Al-Mahdali SE MSI, serta Ibu Kepala Sekolah yang juga mentor kami sekaligus orang tua kami di tempat kami bertugas, Ibu Nirmawati Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Saya izin share screen Ibu Emi. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian, jadi judul rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan selama 1 bulan di masa habituasi ini ialah meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode qiraah pada peserta didik kelas 4 di SDN 25 Banawa. Dalam pemaparan nantinya sekilas juga akan saya jelaskan terkait metode qiraah ini. Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta aturan turunannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saya langsung ke permasalahannya, yaitu kemampuan membaca Al-Quran merupakan Kurang jelas suaranya Pak Safrudin.
Tidak dengar suaranya. Suaranya tidak kedengaran, Syafruddin. Benar. Di unmute dulu suaranya Pak Safruddin. Speakernya. Oke, Bu, saya lanjutkan share screen-nya, Ibu. Sudah terdengar, Ibu, suaranya? Ya, boleh. Nah, saya lanjut. Dari pengamatan awal yang saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan di tempat bekerja, ditemukan ada peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, nanti di pemaparan ini juga akan saya sampaikan terkait analisis kenapa saya memilih ini. Nah, kondisi saat ini, yang pertama ialah ada peserta didik yang sudah mengikuti TPA dan dapat membaca Al-Quran. Kemudian kedua, ada peserta didik yang tidak mengikuti TPA sehingga belum bisa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ada peserta didik yang sudah mengikuti TPA namun juga belum bisa membaca Al-Quran. Kondisi yang diharapkan ialah meminimalisasi kesenjangan kemampuan membaca Al-Quran antar peserta didik sehingga diharapkan seluruh peserta didik. Saya ganti jaringan dulu, Ibu. Tunggu. PHP 22. Saya ganti jaringan, Bu. Oke, siap. Saya lanjut, Ibu, ke slide berikutnya. Nah, ini tentang metode yang akan saya terapkan, yaitu metode qiraah. Nah, metode qiraah ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama ialah menggunakan gambar dalam pengenalan huruf. Kemudian yang kedua, latihan membaca bacaan huruf bersambung memiliki makna berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, latihan hukum nun mati dan tanwin diperkaya dengan contoh bacaan. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya ada gambar api, A, balon, ba, tangan, ta, salju, sa, jagung, ja, dan seterusnya. Diharapkan dengan penampilan visual seperti ini, peserta didik bisa lebih mudah mengingat huruf-huruf hijaiyah, merupakan dasar dalam membaca Al-Quran. Nah, penetapan isu ada 4 isu, Ibu, seperti yang sudah Ibu baca, Bapak Ibu baca. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca Al-Quran, kemudian rendahnya kemampuan peserta didik membaca doa sehari-hari, kemudian rendahnya pemahaman peserta didik tentang tugas malaikat dan fungsinya, serta rendahnya pemahaman peserta didik tentang nama-nama nabi yang wajib diketahui. Dari hasil teknik tapisan isu APKL dan USG didapatkan bahwa rendahnya kemampuan membaca Al-Quran berada pada urutan pertama, sehingga ini yang menjadi fokus aktualisasi saya dalam masa habituasi selama 1 bulan ke depan. Nah, masuk ke bagian intinya, rancangan aktualisasi. Dalam rancangan aktualisasi ini ada 4 kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama ialah memberikan pretest. Tunggu, belum. Cek kirim. Pada kegiatan memberikan pretest ini ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Tahapan. Oh, sudah. Mentor. Cuma dengan output tersampaikan karena ada yang masih aktualisasi. tabrakan itu. Bu Emi suaranya Bu Emi Mas. Ya. Emi suaranya Ibu Emi. Saya lanjutkan, Ibu. Pada tahapan pertama konsultasi dengan mentor ini, keterkaitannya dengan agenda 2 ialah akuntabilitas dengan nilai transparan. Maksudnya ialah keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi, sehingga sebelum memulai kegiatan saya
terlebih dahulu berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan kepada mentor, yaitu kepala sekolah. Kemudian tahapan yang kedua ialah koordinasi dengan wali kelas 4. Output yang diharapkan dari kegiatan ini ialah daftar nama dan nilai peserta didik kelas 4. Kemudian yang ketiga ialah menyusun pretest. Yang didapatkan dari sini ialah kumpulan bacaan untuk tes peserta didik. Selanjutnya, tahapan yang keempat ialah melaksanakan pretest. Yang output yang didapatkan ialah hasil pretest peserta didik. Serta yang kelima, yaitu memeriksa hasil pretest. Dan outputnya ialah daftar nama peserta didik yang mengikuti pembinaan peningkatan cara membaca Al-Quran. Saya lanjut, kegiatan kedua, yaitu menyusun materi pembinaan cara membaca Al-Quran. Pada kegiatan kedua ini ada 2 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama ialah menyusun materi secara sistematis. Kemudian yang kedua ialah meminta persetujuan dari mentor. Jadi materi yang telah disusun akan diperlihatkan kepada mentor untuk ketika atau mentor ada memberikan saran atau masukan untuk kesempurnaan dari materi yang akan disampaikan dalam masa habituasi nantinya. Kegiatan ketiga ialah pelaksanaan pembinaan cara membaca Al-Quran. Nah, ini kegiatan intinya ada 3 tahapan. Yang pertama ialah pendahuluan, yaitu salam, membaca doa belajar, mengecek kehadiran siswa, dan memberikan motivasi. Kemudian kegiatan inti yaitu membagikan materi, menyampaikan materi, kemudian peserta didik mempraktikkan materi yang telah diajarkan, kemudian juga memberikan reward kepada peserta didik yang mampu memberikan yang terbaik dalam kegiatan ini. Kemudian kegiatan yang ketiga ialah penutup. Penutup ini terdiri dari memotivasi peserta didik, memberikan materi bacaan di rumah, serta menutup pembelajaran. Nah, kegiatan terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini ada 2 tahapan. Ya, yang pertama tentunya membaca Al-Quran untuk melihat kemampuan peserta didik setelah pelaksanaan kegiatan ketiga. Kemudian yang kedua ialah kesimpulan, yaitu perbandingan nilai pretest dengan nilai evaluasi. Yang terakhir jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan yang pertama itu rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-1. Kemudian kegiatan kedua menyusun materi itu juga akan dilaksanakan pada minggu ke-1. Kegiatan ketiga pembinaan yang akan saya lakukan itu rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian kegiatan terakhir evaluasi rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-4. Sekian materi dari saya, Bu. Semoga nanti ada masukan dari penguji dan coach. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Saprudin sudah menyampaikan paparan singkatnya tentang apa yang direncanakan dalam 1 bulan ke depan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak didik di sana dalam meningkatkan baca Al-Quran ya dengan metode qiraah, dengan metode qiraah. Tadi dijelaskan ada 4 kegiatan dan beberapa tahapan-tahapan kegiatan. Nah, Ibu mentor, Ibu kepala sekolah, Mati, bisa Ibu memberikan penguatan, dukungan terhadap Saprudin terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Apa memang benar persoalan masalah di bidang baca Quran seperti itu yang dipotret oleh Saudara Saprudin, dan juga tadi keinginannya untuk melaksanakan satu metode pendekatan yang bagus dalam 1 bulan ke depan itu. Silakan Ibu mentor berikan dukungan dan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Abu Bakar Al-Mahdani, MSI selaku koas. Yang saya hormati Ibu Dr. Handang Falina, MM, selaku penguji untuk guru kami, Bapak Saprudin. Ya. Apresiasi kami yang tinggi dari warga SDN 25 Banawa, saya selaku mentor dan juga sebagai kepala sekolah. Adanya kegiatan ini
ada nilai positifnya untuk sekolah kami, di mana dengan adanya rancangan aktualisasi melalui penerapan nilai daripada ASN, nilai-nilai ASN, yaitu aneka, ini bisa menjadi motivasi bagi kami di sekolah, di mana guru kami ini mengangkat judul rancangan aktualisasi meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode qiraah pada peserta didik, khususnya kelas 4 di SDN 25 Banawa. Ini kami sangat bersyukur dengan adanya terobosan baru di sekolah kami, di mana khususnya di SDN 25 Banawa ini juga sebagai sekolah rujukan di Kabupaten Donggala, rata-rata metode yang digunakan itu adalah metode Iqra. Jadi dengan adanya metode pembelajaran yang diaktualisasikan oleh Bapak Safrudin ini, metode qiraah, ini menjadi terobosan baru di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan adanya rancangan aktualisasi dengan judul tersebut itu kami sangat bersyukur karena di mana bisa meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sehingga ada kesetaraan antara peserta didik dalam membaca Al-Quran. Ya, hal ini juga sejalan dengan salah satu branding sekolah kami, yaitu SDN 25 Banawa yang berimtak. Ya, seperti itu Pak. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya rancangan aktualisasi dengan judul yang dipaparkan oleh Bapak Safrudin tadi. Jadi demikian Pak. Semoga dengan adanya kegiatan ini ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, dan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor, Bu Nirmawati yang respon, yang mengapresiasi, mendukung ya secara penuh atas apa yang disampaikan oleh Saudara Safrudin tadi demi untuk peningkatan iman dan takwa, peningkatan budi pekerti, akhlak, moral melalui pembelajaran agama Islam khususnya baca Al-Quran dengan metode qiraah. Jadi ini satu metode baru lagi ya yang akan diperkenalkan oleh Saudara Safrudin. Dan lebih penting tadi kemampuan nanti insya Allah bisa dimaksimalkan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN. Oke, demikian saya selanjutnya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Berikut tentu Ibu penguji, Bu Nopalina akan memberikan masukan, saran, pertanyaan, klarifikasi untuk lebih memaksimalkan rancangan Saudara Safrudin dalam pelaksanaannya 1 bulan ke depan. Silakan Ibu penguji. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 25 Banawa selaku mentor, yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach, dan yang kita banggakan bersama Saudara Safrudin beserta latsar kita. Pak Safrudin, terima kasih tadi sudah mempresentasikan apa yang akan dilakukan 1 bulan ke depan pada masa habituasi terkait dengan keinginannya untuk meningkatkan minat belajar atau kemampuan membaca Al-Quran bagi anak-anak di SDN 25 Banawa, khusus untuk anak kelas 4 SD. Anak kelas 4-nya berapa jumlah siswanya, Pak Safrudin? Siswanya 38 siswa. Oke, jadi 38 siswa ini yang akan kita tingkatkan kemampuan membaca Al-Qur'annya, yang tadi sudah diklasifikasikan, ada yang sudah sudah bisa mengeja, ada yang belum, dan seterusnya ya. Oke. Nah, tadi karena Safrudin tadi tidak memaparkan bagaimana keterkaitan dari setiap ya kegiatan ini dengan nilai-nilai dan peran serta kedudukan ASN. Ya, itu tadi tidak dipaparkan, dan saya lihat di sini penggalian nilai-nilainya, penggalian nilai-nilai yang direncanakan akan diaktualisasikan atau dihabituasikan ini masih belum maksimal ya. Jadi masih minim nilai-nilainya, ini tolong dilihat lagi, digali lagi, mungkin masih ada yang bisa ditarik lagi untuk kita habituasikan ya.
Oke. Sudah cukup bagus, tapi masih bisa dimaksimalkan lagi nih. Ya. Nah, karena tadi belum dijelaskan, saya minta Safrudin coba jelaskan di tahapan dari kegiatan terakhir. Itu kan Safrudin menulis di situ bahwa ada keterkaitan antara kegiatan ini nanti dengan aktualisasi nilai-nilainya dan aktualisasi dari peran dan kedudukan ASN. Coba bisa jelaskan enggak bagaimana nanti menghabituasikan nilai-nilai ini? Ya, dan bagaimana nanti mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN yang dikaitkan pada tahapan dari kegiatan terakhir. Silakan. Kegiatan terakhir Bu ya, itu Iya. evaluasi. Ya. Nah, pada kegiatan evaluasi ini ada dua kegiatan, ada dua tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama ialah membaca Al-Quran, kemudian yang berikutnya kesimpulan. Nah, pada tahapan membaca Al-Quran ini ada 3 nilai dasar ASN yang saya masukkan. Yang pertama ialah akuntabilitas, kemudian kedua... Yang tahapan terakhir saja, tahapan terakhir dari kegiatan terakhir. Tahapan terakhir yang kesimpulan Ibu. Iya. Ya. Pada kegiatan kesimpulan ini ada nilai yang saya masukkan berkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas dengan nilai tanggung jawab. Nah, maksudnya ialah pada nilai tanggung jawab ini dalam melaksanakan tugas diselesaikan dengan pekerjaan secara tuntas dengan hasil yang terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilaksanakan itu. Kemudian pada poin kedua saya juga mencantumkan komitmen mutu. Ada 3 nilai komitmen mutu yang saya cantumkan di situ. Yang pertama efektif, kemudian efisien, serta yang berikutnya ialah orientasi mutu. Nah, maksudnya ialah dalam melaksanakan tugas saya akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, membaca Al-Quran ini orang tua siswa memasukkan siswanya di memasukkan anaknya di SDN 25 Banawa, tentu ada harapan yang mereka inginkan. Dalam tugas saya sebagai guru agama Islam, tentu harapan mereka anak ini memiliki kemampuan agama yang baik. Salah satu indikatornya ialah dengan mampu membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian pada nilai ketiga saya juga memasukkan nilai anti korupsi. Ada nilai kerja keras, kemudian jujur. Maksudnya ialah, nah tentu mendidik anak ini dari yang tidak mampu membaca Al-Quran sehingga mampu membaca Al-Quran memerlukan kerja keras. Makanya saya masukkan salah satu nilainya ialah kerja keras. Kemudian jujur. Nah, ini kan kegiatan akhir kesimpulan. Jadi dalam memberikan penilaian, saya sebagai guru tidak bisa diskriminatif atau membedakan antar peserta didik berdasarkan suku, golongan, dan lain sebagainya. Jadi saya harus memposisikan diri sebagai guru dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, jadi memberikan penilaian secara objektif. Terima kasih, Ibu. Kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN seperti apa? Sebagai pelayan publik. Jadi kegiatan keempat ini berkaitan dengan agenda 3 sebagai pelayanan publik. Penjelasannya bagaimana? Dengan prinsip tidak diskriminatif. Maksudnya ialah tidak boleh membedakan antara satu peserta didik dengan lainnya. Jadi seluruh peserta didik itu dididik dengan ikhlas, tulus, dan dengan target yang telah direncanakan. Jadi ketika ada siswa yang tidak secara kemampuan di bawah, jadi kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik, mendidik dengan sabar, sehingga peserta didik itu mampu mencapai apa yang telah kita targetkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira cukup ya Pak Safrudin. Nanti tinggal pastikan bahwa apa yang tadi Pak Safrudin sebutkan ya itu benar-benar diimplementasikan, benar-benar dihabituasikan ya. Kenapa teman-teman Latsar ini diminta untuk mengaitkan antara setiap kegiatannya dengan nilai-nilai dan peran dan kedudukan ASN. Itu untuk memberikan pemahaman yang supaya melekat begitu, melekat pemahamannya bahwa ya dalam melaksanakan kegiatan apapun nanti itu jangan lupa
aktualisasikan, implementasikan nilai-nilai dasar itu. Warnai setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Lalu lakukan peran-peran kita sebagai ASN dengan prinsip-prinsip tadi. Prinsip pelayanan publik, ya, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada siapa yang kita layani. Dalam hal ini orang tua murid, bekerja dengan hati, ya, didasarkan dengan nilai-nilai. Kita melayani dengan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Melayani berdasarkan nilai, melayani dengan hati, kerja keras, tanggung jawab, dan seterusnya. Ya, lalu gimana caranya supaya mudah kita melakukan setiap kegiatan kita? Kita tidak akan sukses, kita tidak akan mudah melakukan, tidak akan efektif mencapai tujuan kegiatan kita kalau kita tidak pandai-pandai menerapkan WOG. Ya, berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan stakeholder yang kita butuhkan, menggunakan berbagai macam sumber daya yang ada. Ya, itu manfaatnya, itu gunanya, itu tujuannya kenapa kita di dalam kurikulumnya mengaitkan antara kegiatan, lalu peran dan kedudukan dan nilai-nilainya. Begitu dengan manajemen ASN juga, dalam melaksanakan kegiatan kita harus bisa menerapkan ASN, manajemen ASN-nya. Dalam hal yang sederhana saja, mulai bagaimana kita bisa merencanakan kegiatan kita dengan baik, lalu melakukannya dengan sesuai standar yang seharusnya. Tentu semuanya diwarnai dengan nilai-nilai tadi, dan melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi kita bisa lihat nih, tujuan kita udah tercapai belum? Apa yang masih kurang? Apa yang harus kita perbaiki, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu tujuannya. Kenapa? Kita ingin setiap kegiatan itu dikaitkan dengan nilai-nilai dan rencana aktualisasi peran dan kedudukan ASN supaya kita dapat feel-nya seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu saja ya Safrudin. Mudah-mudahan nanti di akhir kegiatan terjadi peningkatan kemampuan membaca anak-anak. Nanti tolong betul-betul disajikan ya before and after-nya. Ya, before and after disandingkan nanti sehingga dalam waktu 3 minggu kita bisa lihat apakah dengan metode Qiraah ini betul-betul bisa mendongkrak kemampuan membaca anak-anak. Nah, satu lagi tambahannya, tolong nanti definisi atau deskripsi singkat dari metode Qiraahnya ini ditambahkan dalam tulisannya ini. Apakah dibawa dari tabel rancangan aktualisasinya atau di latar belakang. Ya, jadi supaya setiap yang membaca langsung bisa paham, bisa menangkap. Tadi saya enggak paham metode Qiraahnya. Nanti setelah lihat presentasinya saya paham. Ya, tapi sayangnya di tulisannya tidak muncul. Ya, Safrudin ya. Ini nanti tolong ditambah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penguji telah memberikan pertanyaan, saran, dan masukan. Pada Safrudin sudah mencatat semua ya. Silakan diperkaya lagi nilai-nilai dasar ASN-nya terhadap tahapan-tahapan kegiatannya dan juga nilai-nilai agenda 3 yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, tadi jelas Ibu Penguji menyampaikan bahwa di setiap kegiatan itu pasti akan terkait dengan agenda 3, pelayanan publik, WOG, ataupun juga manajemen ASN. Ini memang kelihatannya di setiap kegiatan itu Anda tidak mengkaitkan dengan work of government ya. Ya, itu Anda tidak masukkan itu. Ini Ibu Penguji memang ada kesalahan persepsi anak-anak peserta ini mengira bahwa work of government itu hanya terkait secara lintas sektor eksternal. Padahal itu sebetulnya internal juga. Jadi jangan kita bermimpi bisa berlintas sektor secara eksternal kalau pimpinan, kepala sekolah, sampai seluruh dewan guru itu malas berkoordinasi secara internal. Mau koordinasi dengan guru sebelah saja sungkan. Maunya kerja sendiri, kerja mandiri. Nah, jadi memang pembelajaran WOG itu arahnya lintas sektor eksternal, misalnya pendidikan dan kesehatan. Tetapi dalam pembelajaran WOG yang sebetulnya itu dimasukkan juga internal. Makanya ini Safrudin tidak memasukkan itu ya. Harusnya Anda lihat bagaimana kolaborasi Anda, misalnya ada 2 guru agama, Anda berkolaborasi situ. Itu sudah prinsip WOG. Jadi jangan pernah bermimpi mau berlintas sektor
secara eksternal kalau di dalam itu kita tidak memulainya dengan diri kita sendiri. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Pungji itu betul sekali, makanya Anda tidak terlalu paham bagaimana menerapkan secara internal ya ber-WOG. Oke, ya, ini masukan diperkaya anekanya di tahapan kegiatan dengan aneka dan juga ditambahkan. Anda melihat saja di mana benang-benang merahnya bisa masuk itu kolaborasi, koordinasi, interaksi dengan teman-teman sejawat ya secara internal. Saya kira demikian selama bekerja. Sekali lagi terima kasih Bu Penguji atas saran dan masukannya untuk memperbaiki rancangan aktualisasi Saudara Safrudin. Baik, terima kasih Ibu Mentor, terima kasih Bu Host. Akhir daripada sesi ini mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Safrudin. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya berikan waktunya kepada Ibu Emi. Baik, terima kasih kepada Pak Abu Bakar Ahmad dari SDMM yang selaku coach dari peserta yang telah memberikan bimbingannya pada saat penyusunan laporan rancangan aktualisasi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kaban Dr. Anda Novalina MM selaku penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaan, saran dan masukannya demi perbaikan laporan dari Saudara Safrudin SPD. Juga terima kasih kami kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 25 Banawa selaku mentor dari Pak Safrudin, Ibu Nirmawati SPD, IMPD. Baik, karena Pak Safrudin telah selesai memaparkan laporannya, kepada Ibu Mentor diizinkan untuk live. Terima kasih Bu Mentor, Ibu Nirmawati. Baik. Ya, Pak Safrudin silakan di stop recordingnya dan silakan live.